dikasih jajan, sarana konsumsi di sini yang sangat mahal sekali Bapak Ibu. Dikasih makan, dikasih minum itu kan kalau misalnya untuk menghemat, jadi orang yang memiliki orang yang ada kaitan atau ada hubungan dengan orang yang meninggal itu, mereka itu harus potong ayam, bahkan ada yang potong babi jauh-jauh hari sebelum hari H untuk acara ngaben itu Bapak Ibu, untuk menjamu mereka yang datang untuk bantu bikin sesajen. Tidak hanya sarana konsumsi yang mahal, ada juga biaya untuk pembikinan bahan-bahan untuk sesajen kayak janur gitu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu lihat di Bali itu jarang sekali adanya janur ya, karena orang Bali itu jarang mau menanam kelapa. Mereka lebih doyan menanam pohon beton. Menanam beton, mereka mau bikin, yang punya uang bikin kayak villa, bikin restoran dan lain sebagainya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, kita itu mesti cari di luar Pulau Bali. Biasanya Banyuwangi Bapak Ibu datangnya. Kayak janur, kayak kelapa, itu datangnya dari Banyuwangi. Kalau sesajen sudah rampung, sudah bikinkan semua, disiapkan hari baik sama pemangku, barulah mayat itu dimandikan. Setelah dimandikan, dikasih sesajen, kemudian ditaruh di atas badai yang saya bilang tadi bentuknya seperti pagoda itu Bapak Ibu, barulah diarak menuju ke kuburan. Sesampainya di kuburan itu dibakar. Pada zaman dulu menggunakan kayu bakar untuk membakar mayat sehingga tulang belulangnya berubah menjadi arang. Setelah dibakar berubah menjadi arang, barulah nanti dipungut arangnya itu, kayak tulang kaki, tangan, kepala dan sebagainya dihaluskan supaya seperti abu, dicarikanlah beliau terbuat dari tanah liat, dimasukkan ke sana, dan abu itu dibawa ke pantai, biasanya di Pantai Sanur, dibawa ke pantai dengan menggunakan perahu. Setelah sampai di tengah-tengah pantai dihanyutkan, setelah itu ditinggal pulang menunggu 12 hari, disebut dengan ngerorasin. Roh daripada orang yang meninggal dijemput di bawah kaki Gunung Agung dengan menggunakan simbolis seperti bunga kamboja, sehingga Bapak Ibu lihat bunga kamboja yang ada di Bali banyak ditanam di pekarangan, bahkan di depan rumah mereka. Setelah itu dipanggillah roh daripada orang meninggal, diyakini bahwa roh daripada orang meninggal itu sudah masuk ke simbolis, dibawalah ke pura-pura besar yang ada di Bali untuk dimintakan air suci. Pura Besake, Gua Lawah dan Tirta Empul. Dimintakan air suci, disiramkan air suci, diyakinilah bahwa roh daripada orang yang meninggal itu sudah suci, barulah distanakan di pekarangan rumah orang Bali. Sehingga Bapak Ibu lihat di pekarangan rumah orang Bali pasti ada puranya. Jadi itu adalah untuk menstanakan roh leluhur mereka yang sudah meninggal, laki dan perempuan. Lah yang mesti anak ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu ada kaitannya dengan istilah ngaben yang saya ceritakan. Dan Bapak Ibu silahkan bangun bagi yang tertidur. Sahur, bangun dulu. Kita sudah nyampai di Desa Kutuh. Sebentar lagi kita memasuki kawasan Pantai Pandawa. Pantai Pandawa dulu sebelum tahun 2013 ini disebut dengan sebutan Pantai Penyejekan. Mereka yang hidup di sini sebelum tahun 2013 itu tidak ada penduduk yang memiliki rumah seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Jadi mereka bisa dibilang yang hidup di sini itu adalah impres desa tertinggal. Ini kawasan perbukitan Bapak Ibu. Jadi sebelum tahun 2013 orang jangankan disuruh beli, dikasih minta tanah di sini nggak mau. Karena di sini kalau untuk membuat pemukiman akses air sangat susah, mesti gali sumur. Gali sumur dan dengan kedalaman sekian puluh meter yang keluar airnya itu tidak terasa tawar, payau rasanya, kayak bercampur dengan rasa air laut ya, asin. Sehingga mereka tidak mau disuruh beli tanah di sini. Nah, atas jasa dari kepala desa yang dulu di sini namanya Bapak Nyoman Mesir, beliaulah yang berjasa. Pantai ini kan dulu ditutupi oleh hamparan batu tebing Bapak Ibu, tertutup dia, untuk akses jalan tidak ada di sini. Jadi mereka yang hidup di desa ini itu adalah hidupnya hanya mengandalkan rumput laut saja dan sebagai nelayan di sini ya. Kemudian semenjak datangnya Bapak Nyoman Mesir, dia melihat kalau pantai ini sangat indah. Pantai ini memiliki pasir yang putih, jernih airnya Bapak Ibu. Gimana caranya agar Bapak Nyoman Mesir ini bisa mempopulerkan pantai ini ke mata dunia pariwisata? Karena
akses jalan tidak ada, akhirnya beliau pun mengajukan proposal ke pusat agar bisa di sini diturunkan alat berat. Diturunkanlah alat berat ke sini Bapak Ibu. Dalam 10 kali penurunan alat berat dan 10 tahun penggarapan pantai ini. Karena biaya terbentur dana. Akhirnya diturunkan alat seperti ini. Seperti yang ada di sebelah kita. Diturunkan alat berat Bapak Ibu untuk memecah batu yang ada di sini. Yang menutupi pantai, mengikisnya dan membikinkan jalan di tengah-tengahnya. Ya. Kemudian setelah selesai pantai ini dibikinkan jalan, Bapak Nyoman Mesir pun berniatan untuk merubah nama pantainya. Yang dulunya dikasih nama Pantai Penjejekan dirubah menjadi Pandawa. Kenapa diambil nama Pandawa? Karena menurut beliau perjuangannya dia dan masyarakat desa yang hidup di sini itu layaknya seperti kisah daripada Mahabharata, syarat dengan arti kehidupan, sehingga terciptalah kata Pandawa. Bapak Ibu tahu berapa tokoh Pandawa? 5. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat patung tokoh-tokoh Pandawa itu ada di sini, tetapi yang ada itu 6. Siapa lagi satu? Ibu yang melahirkan tokoh Pandawa, yaitu Dewi Kunti. Ada 6 ikon patung dari tokoh Pandawa yang bisa kita lihat nanti di depan sini. Jadi Bapak Ibu nanti sempat kalah diri untuk mengambil gambar. Karena kata orang kalau Bapak Ibu sudah ke Bali tapi belum berfoto yang ada tulisan background Pantai Pandawa, liburan Bapak Ibu itu dinyatakan tidak sukses. Nanti kalau Bapak Ibu sudah foto ada background tulisan Pantai Pandawa, nanti jangan lupa di-share di Facebook, di TikTok, bagi yang punya TikTok. Ya. Lalu jangan lupa hashtag nanti nama saya di TikTok Bapak Ibu. Namanya siapa? Ikut tuh. Iya. Namanya Mira. Mira ya. Mira.